perempuan-perempuan yang solihah yang dirindukan oleh syurga. Perempuan-perempuan yang seperti apa? Karena ini judul kita pada hari ini. Perempuan-perempuan yang solihah versi Al-Quran. Pertama, surah An-Nisa ayat 34. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Taat kepada Allah artinya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Pertama, dan menjaga diri ketika suami tak ada artinya setia. Engkau mungkin bisa setia, bisa baik pada saat suamimu ada, tapi belum tentu ketika suamimu pergi engkau bisa setia, teman-teman sekalian. Ada pasangan-pasangan muda yang suaminya begitu khawatir. Nih hati-hati, kalau suaminya udah posesif, berarti mungkin salah satu indikasi suami nggak percaya. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 19. Sabar. Fa in karihtumuhunna. Terus apa lagi? Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kita baca surat An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah yang menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Untuk menjadi perempuan-perempuan yang dicintai Allah, Rasulnya, dan juga suami kita adalah sabar. Kalau nggak sabar dalam pernikahan, udah bubar. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya, istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Jadi nomor 2, ciri dari perempuan yang solihah adalah surah An-Nisa ayat 19, yaitu sabar dan berbuat baik kepada pasangan. Ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang solihah adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yaitu perempuan-perempuan yang betah di rumah, gak suka keliaran kemana-mana. Kalimatnya adalah waqarna fi buyutikunna. Perempuan-perempuan paling baik adalah memang di lantai rumahnya sendiri. Banyak perempuan-perempuan di luar sana, kalau di sini kan solehah semua, betah di rumah. Tapi kalau perempuan-perempuan di luar sana, di rumah itu pusing, stres kalau di rumah. Ini belakangnya ini panas kalau di rumah itu. Jadi hobinya suka keluar keliaran. Dan kalau pergi tuh nggak laporan, nggak izin maksud saya, tapi laporan. Bedakan antara izin dan laporan. Pak, saya lagi di mall nih, lagi jalan-jalan. Udah ya Pak, kan yang penting saya udah ngasih tahu sama teman-temannya 2 jam 3 jam. Lagi nongkrong-nongkrong aja, minum-minum kopi. Itu namanya laporan atau minta izin? Laporan, bedakan minta izin sama laporan. Ibu sebelum keluar rumah izin dulu, boleh nggak? Kalau udah di mall ya suaminya bilang nggak boleh, ya gimana udah di mall? Ya. Jadi bedakan antara izin dan laporan. Sebelum keluar rumah harus minta izin dulu. Jadi ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang solehah adalah waqarna fi buyutikunna, betah di rumah. Boleh nggak keluar rumah? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu adalah mendapatkan izin dari sang suami. Kemudian ciri perempuan-perempuan yang solehah yang berikutnya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, Ibu orang-orang beriman bukan? Teman-teman sekalian yang masih muda orang-orang beriman bukan? Ya, kalaupun belum nikah ini adalah pelajaran pranikah ya, teman-teman sekalian ya. Kan banyak yang muda-muda, waduh aku belum nikah dikasih materi suami-suami, istri-istri begini. Ini adalah materi pranikah. Apa yang dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ibu-ibu sekalian? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tuh, yang suka suuzon, dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon, suami pulang telat suuzon, suami nggak ngabarin suuzon. Ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu, dikit-dikit suuzon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan dan jangan menggunjing. Gitu, membuka pintu syaitan, buka-buka rahasia rumah tangga, membicarakan aib orang lain atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian? Yang baik. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa, gak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini gak tahu bahwa itu adalah mertuanya, bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku nggak baik, dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istri yang cerewet, yang ngeluh terus, yang buka aib suami terus, harusnya diapain bu? Mau diganti? Mau diganti? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini nggak bisa dipertahanin, diceraikan. Diganti dengan istri yang baru, kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah anaknya Nabi Ismail sedang pergi. Dengan istri yang baru, Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut, wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah, rumah tanggaku baik, rumah tanggaku luar biasa, rumah tanggaku diberkahi oleh Allah, alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suamimu Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya istri yang begini adalah istri-istri yang luar biasa, pertahankanlah karena dia menjadi istri yang salihah. Jadi begitu teman-teman sekalian, dengan begitu engkau menjadi perempuan-perempuan yang dicintai oleh Allah.